Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wassalim ajmain, amma ba'du. Selamat malam semuanya. Perkenalkanlah, nama saya Arlisa Husna Abdillah dengan NIM 212121195. Dalam video kali ini saya akan membawakan mengenai beberapa tafsir dari surat dan ayat pilihan, yang mana tugas ini untuk melengkapi ujian tengah semester mata kuliah Tafsir Ahkam yang diampu oleh Bapak Ahmad Fatur Rahman Dardiri. Tafsir yang pertama yaitu surat An-Nisa ayat 32. Saya akan membacakan surat tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tatamannaw ma faddalallahu bihi ba'dakum 'ala ba'd. Lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasaban. Was'alullaha min fadlih innallaha kana bikulli syai'in alima, yang mana artinya, dan janganlah kamu iri hati terhadap karunia yang telah diberikan Allah kepada sebagian kamu atas sebagian yang lain, karena bagi laki-laki dan bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi perempuan pun ada bagian dari apa yang mereka usahakan. Mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sungguh Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Di dalam ayat tersebut sudah dijelaskan bagaimana Allah telah menentukan segala sesuatunya, bagian-bagian dari semuanya. Allah telah menetapkan kedudukan manusia dengan sesamanya tanpa pilih kasih satu sama lain, yaitu berarti artinya setara. Dari hal yang rumit pun Allah sudah mengaturnya, seperti kata bahwa Al-Quran adalah penerang bagi umat Islam. Tidak tanpa bukti adanya kata tersebut. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Sebab benar adanya di dalam Al-Quran. Contohnya di dalam ayat yang di atas, ayat yang sudah saya bacakan tadi, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk berlebihan dalam berangan-angan, sebab angan-angan hanya membuat seseorang itu menghambat dari pekerjaannya. Dengan itu pula itu termasuk bentuk kasih Allah terhadap umatnya. Renungan yang dapat saya ambil dari ayat tersebut adalah jangan pernah kita sia-siakan waktu yang berlalu hanya untuk kehidupan sementara dalam angan saja. Sebab angan tanpa usaha hanyalah omongan semata. Selanjutnya ayat yang kedua, yaitu surat At-Tolak ayat 7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih. Liyunfiq dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira 'alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahullah la yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usri yusra, yang artinya hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan. Yang dapat saya ambil maksud dari ayat tersebut, kita flashback daripada materi saat offline yang sudah kita terima di dalam kelas,
yang mana disimpulkan kaitannya daripada hubungan suami istri. Maksudnya di dalam keluarga antara suami dan istri. Dengan ayat tersebut bahwa berbagilah dengan keluargamu, nafkah tidak hanya melulu dari seorang suami, tapi nafkah bisa diberikan untuk keluarganya dari seorang istri. Jadi di sini tidak ada batasannya, maupun dari istri atau dari suami yang akan memberikan nafkah. Yang terpenting dengan memberi tersebut dengan niat yang sudah ikhlas untuk membantu keuangan di keluarganya. Sebab Allah juga tidak menentukan kadar nafkah untuk keluarga tersebut. Jadi disitulah kita harus memberikan sesuai dengan kemampuan ketika di dalam keluarga tersebut masih kekurangan dalam hal materi atau dalam hal apapun yang sesuai dengan taraf kebiasaan, maksudnya kemampuan kita. Dengan itu pula kita belajar membimbing diri sendiri untuk bersyukur terhadap nikmat yang telah dititipkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebelum nantinya kita menghadapi kehidupan yang lebih nyata, yaitu kehidupan berumah tangga. Jadi kita harus belajar mengenai bagaimana caranya kita tuh ikhlas dalam memberikan apa yang telah dititipkan Allah kepada kita terhadap orang yang membutuhkan atau lingkup kecilnya terhadap keluarga kita yang membutuhkan. Renungan yang dapat saya ambil daripada ayat tersebut yaitu memberi itu tidak akan membuat kita miskin. Memberi juga tentu tidak akan membuat kita merasa susah. Memberi itu juga tidak akan memisahkan kita dari rasa kebahagiaan, rasa kenyamanan. Tapi memberi sesuatu pada seseorang lainnya yang membutuhkan atau bahkan keluarganya sendiri, maka sama saja mereka tuh menggali rezeki untuk diri kita sendiri. Jadi timbal baliknya pasti akan datang ke diri kita sendiri. Tafsir ayat selanjutnya yaitu surah Al-Isra ayat 23. Saya akan membacakannya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā. Yang artinya, dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah berbuat baik kepada ibu dan bapak. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan "ah", dan janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya perkataan yang baik. Maksud daripada ayat tersebut dijelaskan beberapa kali di dalam kitab tafsir At-Tabari, yaitu janganlah kamu umat muslim atau manusia menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Tentu dengan itu jelas dipaparkan di dalam ayat tersebut bagaimana kita adalah makhluk yang lemah, makhluk yang rendah tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Harta, pangkat, dan semuanya segala sesuatu yang ada di dunia ini sifatnya hanyalah fana, maka bisa rusak kapanpun itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang tersisa daripada semua yang ada di isi dunia ini hanyalah 3. Yang pertama yaitu amal, yang kedua itu adalah ibadah, serta doa anak yang soleh dan solehah. Dengan begitu pula kita sebagai anak tidak sepantasnya melawan kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran pun dijelaskan untuk menyatakan kata "ah" kepada kedua orang itu sungguh itu sangat
dilarang di dalam Al-Quran tersebut, apalagi ada hal yang lainnya. Sebab itu kita sebagai anak, kita tuh belajar mulai dari sini untuk menjadi bagaimana orang tua nanti yang baik bagi anak dan keturunan kita nantinya. Sehingga siapa yang mau menanam, maka dia juga yang akan memanennya. Renungan yang dapat saya tarik daripada ayat tersebut yaitu, siapkanlah diri sendiri kini untuk menuju masa depan nanti dengan versi yang terbaik yang dapat kita miliki. Tafsir ayat yang terakhir yaitu dari surah Al-Baqarah ayat 223 yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim. Nisa'ukum haruthul lakum fa'tu haruthakum anna syi'tum wa qaddimu li anfusikum wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquh wa basyiril mu'minin, yang artinya, istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu kapanpun saja dengan cara yang kamu sukai, dan utamakanlah yang baik untuk dirimu. Bertawakallah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemuinya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman. Maksud daripada ayat tersebut yang dapat saya ambil yaitu menjelaskan tentang bagaimana bersetubuhnya atau ibadah daripada laki-laki dan perempuan yang sudah memiliki hubungan yang sah atau bisa disebut dengan suami dan istri tadi. Bahwasanya mereka keduanya, terutama laki-laki atau perempuan pun juga mempunyai kuasa terhadap diri mereka masing-masing. Jadi maksudnya mempunyai kuasa terhadap lain daripada dirinya masing-masing. Jadi suami pun punya kuasa terhadap istrinya dan istri juga punya kuasa terhadap suaminya. Masih di dalam kitab At-Tabari, boleh suami mendatangi istrinya dengan keinginan, ingin senggama atau ingin beribadah suami dan istri, bagaimanapun caranya tersebut. Begitupun sebaliknya, istri juga bisa meminta terhadap suaminya juga, tapi tidak dengan cara melampaui batasnya. Maksudnya boleh untuk keduanya melakukan hubungan, tetapi masing-masing harus memperhatikan sebab dan akibatnya. Jadi ya tidak keterlaluan, juga yang pas-pas aja lah. Dengan rasa yang pas, rasa yang nyaman tersebut, berjalanlah semua kehendak daripada suami istri itu bisa berjalan dengan baik dan khidmat. Hal yang perlu kita tahu, begitu rincinya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk, mengarahkan terhadap umatnya. Semuanya Allah telah memperhatikan dari hal yang umum sampai hal yang paling inti. Nah, itu semua merupakan bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap kita sebagai makhluknya. Dengan itu patutlah kita mensyukuri segala hal sebagai umat Islam. Dan di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa istrimu adalah ladang. Ladang yaitu kita harus menjaga, seperti ladang. Ladang tersebut kita harus menjaganya, merawatnya supaya ada hasilnya. Tersebut juga dengan istri tersebut. Misalnya suami yang memposisikan istrinya itu seperti ladang. Ya, suami itu bisa kapan saja mendatangi ladangnya, mendatanginya, memanen, memupuk, ya kan, dari awal menanam dulu, mencangkuli, merawatnya dengan telaten, dengan kalaupun nantinya akan ada hasilnya, ya suami tersebut yang akan memetiknya. Seperti itulah kiasannya. Renungan yang dapat saya ambil daripada ayat tersebut yaitu, rawatlah segala sesuatu, jangan berlebihan terhadap melakukan sesuatu yang tidak jangan berlebihan terhadap segala hal melakukan sesuatu. Bahkan Rasulullah itu memberi anjuran terhadap umatnya yang bunyinya berhentilah makan sebelum kenyang. Nah, berlebihan dimaksud aku adalah dalam hal melakukan sesuatu ataupun beribadah tadi yang dapat saya ambil, jangan terlalu berlebihan, karena kita harus
memperhatikan porsi yang paling baik untuk diri kita dan pasangan kita. Sebab bila terlalu sedikit, yaitu masih ada rasa sakit atau kurang puas, bila terlalu banyak maka akan rusak. Jadi ambillah yang pas saja, yang di tengah, biar sama-sama puasnya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya mengenai beberapa ayat yang sudah diberikan. Kurangnya dari saya, lebihnya hanya punyanya Allah semata. Mohon maaf bila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.